Bab 1105. Karena dia tidak bisa membuat pilihan untuk sementara waktu, Lin Yu tidak repot-repot memikirkannya, menutup matanya dan pergi tidur, berencana untuk menunggu hari berikutnya untuk berdiskusi dengan Bu Cheng dan ratusan orang Tu dan yang lainnya. Lin Yu langsung tidur sampai siang keesokan harinya sebelum bangun. "Oh," kataku Jiarong, "apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Aku tidak melihatmu kemarin, tapi aku tidur lagi hari ini." Li Sukin mengeluarkan semangkuk buah dari dapur, dan ketika dia melihat Lin Yu, dia sedikit mengeluh kepada Lin Yu. "Masak makananmu." Duduk di sofa, Jiang Jingren berteriak pada wanita tuanya. Saat bermain dengan pot porselen putih lubang tunggal yang baru saja diberikan Zhou Chen kepadanya, dia berkata, "Orang-orang seperti Jiarong melakukan hal-hal besar di luar. Bagaimana bisa ibu rumah tangga sepertimu memahaminya?" Pendapat wanita. "Kakek, kamu tidak diizinkan mengatakan itu pada nenek. Ya, hati-hati nenek tidak akan memberimu makanan." Saat ini, Jia Jia dan Yin Erqi, yang duduk di samping menonton TV, berteriak pada Jiang Jingren. Hari ini adalah akhir pekan, jadi mereka berdua juga tidak pergi ke sekolah. Kedua gadis kecil itu telah tumbuh jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan mereka juga menjadi lebih cerdas dan cantik, dengan kilatan semangat di mata mereka. "Yah, kakek tidak mengatakan, kakek salah, kakek tidak berani." Jiang Jingren tersenyum dan berkata kepada kedua gadis kecil itu, matanya penuh tertidur. Meskipun kedua anak ini bukanlah cucu perempuan Jiang Jingren selalu memperlakukan mereka sebagai cucunya. "Lao Jiang, menurutmu kamu ada di Qinghai?" Qin Xiulan duduk di meja makan sambil memilih hidangan, dan berkata sambil tersenyum, "Di sini, hanya dua cucu ini yang akan menyembuhkanmu." "Ya, tapi aku senang diperintah oleh cucuku." Jiang Jingren berkata sambil tersenyum, lalu melirik Lin Yu, berkata dengan penuh arti, "Jika ini ingin menambahkan cucu lain untuk memerintahku, maka hidupku akan lengkap." Ye Qingmei tahu tentang kehamilan Jiang Yan sebelum memberitahu Jiang Jingren dan yang lainnya, jadi Jiang Jingren dan yang lainnya tidak tahu. Lin Yu tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat semua ini, dia merasa sangat hangat. Apakah dia di luar sana dengan pedang atau pertumpahan darah? Untungnya, ada rumah seperti itu setiap saat, dan ada begitu banyak anggota keluarga yang menunggunya. Dan dia diam-diam bersumpah bahwa bahkan jika dia mencoba hidupnya, dia harus melindungi mereka untuk hidup dengan aman dan bebas dari rasa khawatir selamanya. "Bu, aku tidak akan makan di rumah malam ini, kamu tidak perlu memasak makananku." Lin Yu menguap, mengganti sepatunya dan berjalan keluar. "Anak ini tidak makan di rumah, jadi aku bahkan membuat pancake favoritnya." Kalimat terakhir yang Lin Yu dengar sebelum menutup pintu adalah kata-kata kasar ibu mertua tua itu, dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Butuh waktu lama dan banyak usaha untuk akhirnya menyingkirkan Rong Hesu, sampah pengobatan China. Benar-benar memuaskan. Lin Yu berpikir untuk pergi ke hotel terbaik di Beijing bersama Li Zhensheng dan Cheng. Dirayakan, tetapi setelah menelepon, Li Zhensheng di ujung telepon bergegas dan berkata, "Tuan, cepatlah datang ke sini, ayamnya hampir siap untuk digoreng, itu akan segera keluar dari panci." Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya, "Mengapa, apakah kamu ingin makan di rumah sakit? Bukankah kamu mengatakan kamu harus pergi ke hotel?" "Hei, siapa yang tidak memberitahuku? Aku berkata untuk pergi ke hotel, dan beberapa dari mereka memohon padaku dengan hidung dan air mata, dan mereka bersikeras mengizinkanku menumis ayam untuk mereka. Aku tidak bisa menahannya." Li Zhensheng bercanda kegirangan, "Keterampilan memasak ini sangat bagus, itu juga mengganggu." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan segera pergi." Setelah saya ke rumah sakit, aula dipenuhi dengan meja besar berisi hidangan,
Selain 2 panci ayam goreng sambal panas yang masih mengepul, ada juga saus daging sapi, kacang tanah, terong cuka dan hidangan lainnya yang sangat kaya rasa. Dan Bucheng, Bai Rentu, Hu Qingfeng, Sulawesi, Chun Seng Kiyumen, dan 5 Master Yan Kaotang semuanya ada di sini. Semua orang berkumpul di sekitar meja dan mengobrol dengan penuh semangat, bahkan Bucheng dan Bai Rentu kulitnya tidak bisa membantu tetapi sedikit melembut. Pada saat ini, Li Zhensheng keluar dari pedalaman dengan sekotak anggur, dan berkata, ini adalah anggur yang baik yang saya sembunyikan. Saya tidak ingin meminumnya di hari kerja. Lin Yu tersenyum, lalu duduk di meja, dan semua orang dengan cepat memberi ruang untuknya. Setelah menuangkan anggur, Lin Yu memberi isyarat untuk memberitahu semua orang untuk tidak minum terburu-buru, dan kemudian memberitahu semua orang tentang mawar, dan pada saat yang sama menjelaskan bahaya pergi ke Changqing, bertanya kepada orang-orang besar, bagaimanapun juga, bahkan pergi ke Changqing bukan untuk Lin Yu menyelamatkan orang sendirian, setidaknya untuk mendengarkan pendapat penonton. Mendengar bahwa Rose dalam masalah, Li Zhensheng segera menamparkan meja dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja saya harus menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia telah membantu kita sebelumnya. Dan dia orang yang baik. Saya setuju. Hu Qingfeng mengangguk penuh semangat dan berkata, aku, Hu Qingfeng, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku tahu jika bukan karena mawar ini menyelamatkan kita terakhir kali, masih menjadi pertanyaan apakah kita bisa keluar hidup-hidup. Saya juga setuju. Kata Bucheng dingin, mengupas kacang di tangannya. Saya juga berpikir saya harus menyimpannya. Bai Rentu juga mengangguk. Sulawesi, Chun Seng, dan Kiyumen tidak keberatan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak makan ayam goreng sambil mengangguk setuju. Kamu benar, Rose menyelamatkan kita sekali, dan kita tidak bisa mati tanpa menyelamatkan. Bahkan jika kita bukan lawan dari Wan Xiu dan Ling Qiao Master dan Apprentice, kita harus berjuang keras. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, namun, jika kita semua pergi, maka Jiang Yan dan ibuku mungkin berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Berbicara tentang Lin Yu, dia memberitahu semua orang tentang kartu giok darah dan spekulasi bahwa ada pemerkosaan di pesawat militer tadi malam. Setelah semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi mereka semua berubah. Jika itu persis seperti yang dikatakan Lin Yu, ini memang masalah, dan tidak ada yang yakin apakah Master Ling Xiao memainkan trik ini. Suasana ceria dan santai di dalam ruangan tiba-tiba menjadi berat. Semua orang tenang dan tidak berbicara, mencoba memikirkan langkah-langkah penanggulangan, tetapi setelah musyawarah, mereka tidak punya ide. Bisakah kita benar-benar memberitahunya secara diam-diam dan membiarkan mereka kabur secepat mungkin? Hu Qingfeng bertanya dengan tenang, saya bisa mengirimkan tangan saya ke Changqing dan memberitahu mereka. Ling Xiao pasti telah menjaga langkah kita sejak lama. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka telah menemukan Rose dan yang lainnya, mereka harus selalu memantau Rose dan yang lainnya. Selama Rose dan yang lainnya sedikit berubah, mereka akan melakukannya. Jadi jika mereka memberitahu Rose, mereka akan merugikan Rose. Semua orang menghela nafas, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, wajah mereka sangat suram. Baunya enak. Pada saat ini, sebuah seruan datang dari luar pintu, dan kemudian sesosok tubuh bergegas masuk.